Oke, baik Bapak dan Ibu, video tutorial pengisian aplikasi OBE kita lanjutkan kembali. Ini adalah video kita yang keempat. Pembahasan kita di video keempat ini akan kita mulai untuk menu yang berbeda, itu untuk menu penilaian. Berarti video yang sebelumnya atau video yang ketiga itu adalah video sampai pada pengisian mahasiswa, begitu Bapak dan Ibu. Jadi kalau kita lihat untuk menu RPS ini tadi sudah selesai dari video 1, kedua, dan ketiga. Jadi di sini sudah kita bisa lihat. Nah, ini sudah kita isi CPL, CPMK, bahan kajian, daftar pustaka, pertemuannya pun tadi sudah saya kasih contoh, termasuk menambahkan mahasiswa juga sudah saya masukkan di sini tadi dalam video ketiga, dan juga cetak Bapak Ibu ya, nanti di sini juga bisa dicetak oleh Bapak dan Ibu. Nah, di video keempat ini kita akan berpindah pada menu penilaian. Begitu Bapak dan Ibu. Jadi saya informasikan kembali bahwa menu yang diisi hanya dua Bapak dan Ibu, menu RPS dan menu penilaian. Jadi menu penilaian ini kita klik saja di sini. Oke, dan di sini akan ada daftar mata kuliah yang harus diberi nilai oleh Bapak dan Ibu sesuai dengan RPS yang sudah Bapak Ibu buat tadi. Begitu. Tadi RPS yang sudah saya buat itu adalah RPS mekanika lanjut. Jadi ini saya klik saja di sini. Jadi masuk ke menu penilaian, kemudian klik RPS dari mekanika lanjut. Nah, di sini Bapak dan Ibu, di sini sudah tampil ya, di sini sudah tampil nama mahasiswanya, begitu. Jadi di sini sudah ada nama mahasiswanya, dan di sini juga sudah ada teknik-teknik yang harus diberi nilai sesuai dengan yang tadi Bapak Ibu isi di perencanaan mata kuliah, perencanaan pertemuan atau di menu RPS ya. Jadi di sini ada pertemuan 1 itu ada latihan soal yang harus dikasih nilai. Di pertemuan kedua dia ada apa? Ada kuis dan ada diskusi. Jadi di sini hanya ada 3, ada latihan soal, kuis, dan diskusi. Jika Bapak Ibu ingin menambah, misalnya, oh saya mau masuk di pertemuan ke-1 atau mau masuk di pertemuan ketiga, nanti Bapak Ibu ubahnya itu harus di RPS-nya. Contoh di sini saya buka lagi RPS-nya. Nah, saya klik saja di sini RPS-nya. Nah, ini di RPS-nya Bapak Ibu, kemudian kita masuk ke penilaian, pertemuan. Nah, di sini saya mau tambahkan penilaian lagi misalnya. Saya mau tambahkan penilaian di pertemuan ketiga. Pertemuan ketiga saya mau mengukur juga, mau memberikan penilaian untuk CPMK misalnya yang menyelesaikan ini. Ininya saya kasih strip-strip saja Bapak Ibu, ini karena ini hanya pengisian saja. Tekniknya. Nah, tekniknya kuis udah, latihan soal udah, diskusi udah. Misalnya bukan belajar bersama. Misalnya UAS. Nah, ini juga bisa kita masukkan. Atau ujian atau tugas. Ini juga misalnya kita masukkan. Presentasi nih. Ini presentasi kita pilih. Nah, kemudian bentuknya ini kuliah, ini seperti ini saja karena ini isinya nanti kurang lebih disesuaikan. Nah, bobotnya misalnya ini bobotnya itu tadi kan pertama itu 10, 20, 15 ya, 45. Jadi misalnya ini adalah 55%. Nah, ini kita simpan. Nah, nanti dia di sini sudah ada. Maka kalau sudah kita masukkan pertemuan ketiga untuk penilaian dengan bobot, kita bisa lihat bobotnya. Nah, ini 35, 45 dan ini sudah 100%, maka nanti yang pertemuan ketiga ini akan ada di penilaian. Kita cek di penilaian, klik di mata kuliah yang kita ampu di RPS-nya. Nah, maka di sini ada pertemuan ketiga. Nah, ini presentasi. Begitu Bapak dan Ibu. Nah, karena setiap RPS ini di pertemuannya itu harus ada CPMK yang dimasukkan Bapak Ibu, maka jika Bapak Ibu mau menambah ke pertemuan keempat, begitu, tapi CPMK ini tetap harus dipilih, tapi tidak mau melakukan penilaian, begitu. Artinya meskipun nilainya nanti kosong itu nggak masalah. Ini sama, yang ini, ini saya isi.
Tekniknya ini kita pilih aja misalnya bebas, misalnya tugas gitu. Kemudian ini kita pilih kuliah, yang ini tetap kita kasih strip-strip karena ini harus tetap diisi Bapak dan Ibu. Nah, bobotnya kasih 0% saja gitu. Artinya ketika ini kita kasih bobot 0%, nah ini ada pertemuan keempat, dia akan tetap ada di penilaian, tapi meskipun tidak kita kasih nilai itu nggak akan masalah Bapak Ibu, karena bobotnya 0%. Nah, ini pertemuan keempat tugas. Gitu. Dan bagaimana cara menginput nilainya? Bapak Ibu tinggal double klik kemudian enter. Contoh misalnya di latihan soal pertama nilainya ini double klik Bapak Ibu. Double klik, oke, ya saya ulangi lagi, double klik. Misalnya nilainya 87, enter. Oke. Double klik lagi, ya misalnya 78, enter. Double klik lagi, nilainya 90, enter. Nah, seterusnya seperti ini. Ya, seterusnya akan seperti ini. Kemudian ini saya lengkapi, misal ini 90, ini 79, ini adalah 59 misalnya. Diskusi karena ini bagus misalnya 90. Kemudian ini diskusinya bagus 7. Ini sesuai dengan nilai yang tadi Bapak Ibu dapatkan. Presentasinya misalnya ini 80. Kemudian ini 79, enter. Kemudian ini 98. Nah, begitu Bapak Ibu. Nah, cukup sampai sini nilai-nilai yang Bapak Ibu masukkan. Ya. Nah, nanti dia akan ada di sini otomatis, misalnya kita cek di matriks CPMK, CPL, mekanika lanjut. Nah, ini adalah CPMK-nya gitu. Jadi CPMK yang Bapak Ibu tentukan tadi CPMK 1 itu berkorelasi dengan CPL yang kedua, knowledge yang kedua. CPMK yang Bapak Ibu tentukan di CPMK kedua itu ada korelasi dengan skill yang ke satu begitu. Dan kalau kita lihat CPMK persennya pun sama, ini kita bisa lihat persentasenya. Nah, ini hitungannya kita bisa, karena tadi ada beberapa yang kita, ini dari semua ya Bapak Ibu, artinya ini tuh dari semua mata kuliah, bukan hanya dari mata kuliah itu saja. Ini. Karena ini hanya sifatnya melihat, begitu, bukan mengedit, ini nggak bisa diedit-edit lagi. Nah, CPMK analisis, nanti di sini akan ada CPMK analisis, klik mata kuliah Bapak dan Ibu. Nah, ini sudah ada nilainya di sini. Jadi, tadi kita sudah kasih nilai di pertemuan kedua, begitu, ada kuis. Nah, pertemuan keempat ini 0 dia. Karena apa? Karena tadi kita kasih 0%. Kemudian di pertemuan ke-1, Bapak dan Ibu, di pertemuan ke-1 ini sudah kita kasih nilai. Kemudian di pertemuan kedua juga kita kasih nilai. Pertemuan ketiga juga kita kasih nilai dan dinormalisasi. Nah, kenapa di sini dia menjadi berbeda? Kenapa nggak berurutan pertemuan 1, 2, 3? Tidak, Bapak Ibu. Jadi, sesuai dengan referensi dari OBE-nya bahwa ketika dia masuk ke dalam CPMK analisis, maka ini dilihat berdasarkan knowledge, skill, dan attitude. Begitu, Bapak Ibu. Jadi, di sini kuis. Nah, kuis ini hubungannya dengan knowledge. Ya, jadi kita bisa lihat kuis ini hubungannya dengan knowledge. Saya klik yang tadi di sini. Oke ya, saya klik tadi kuis ini hubungannya dengan knowledge. Latihan soal, diskusi, dan presentasi ini hubungannya dengan skill. Jadi saya klik saja di sini, misalnya. Nah, ini kan skill ya, jadi kita memilihnya skill dan knowledge gitu. Jadi ini masuknya ke sesuai knowledge, kemudian skill, dan attitude. Nah, itu ya. Tapi di sini saya masukkannya hanya knowledge dan skill-nya saja. Dan grade di sini sudah langsung ada Bapak dan Ibu. Dinormalisasinya pun tidak perlu dihitung lagi, ini sudah dilakukan perhitungan, persamaannya sudah kita masukkan sesuai dengan referensi, jadi sudah ada nilai grade-nya. Jadi Bapak dan Ibu bisa melihat dari sini. Nah, kalau kita lihat, dari sini tuh kita akan bisa melihat apakah mahasiswa ini bisa lulus untuk CPMK tertentu. Nah, ini bisa lihat Bapak Ibu. Ini untuk CPMK 1. Jadi mahasiswa ini dia sudah lulus. Untuk CPMK yang kedua juga sudah lulus. Tetapi untuk mahasiswa yang lain, CPMK 1-nya misalnya dia dapat D, tapi CPMK 2-nya ini dia dapat A. Jadi
ini bisa kita lihat berdasarkan CPMK, bukan grade. Jadi grade yang di sini itu adalah grade berdasarkan CPMK. Jadi kita bisa tahu apakah mahasiswa ini, atau kita bisa lihat mahasiswa, atau kita bisa melihat daftar mahasiswa yang mengulang CPMK 1, daftar mahasiswa yang mengulang CPMK 2, dan seterusnya. Jadi ini penilaian berdasarkan CPMK. Dan jika nilai-nilai ini kita gabung, maka kita juga akan mendapatkan nilai total. Nah, nilai totalnya ada di sini Bapak dan Ibu. Nilai totalnya ada di, nanti dia di grade ya. Ini adalah penilaian berdasarkan CPMK. Adapun nilai untuk per mahasiswanya, kita bisa lihat yang ini, saya ulangi kembali, yang ini adalah kelulusan mahasiswa berdasarkan CPMK. Kalau yang di bawah ini adalah kelulusan CPMK untuk tiap kelas. Jadi CPMK kita ini untuk satu kelas ini apakah tercapai atau tidak. Jadi kalau ini ketercapaian mahasiswa per CPMK, kalau yang ini ketercapaian CPMK per kelasnya. Gitu, Bapak dan Ibu. Kemudian ini ada CQI ya, ada CQI. Ini akan saya lanjut ke video berikutnya Bapak dan Ibu ya. Ini biar tidak terlalu lama.